Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kebenarannya. Bantu kami dalam kelas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu pertentangan besar. Apa itu pertentangan besar? Pertentangan besar adalah peperangan antara Allah dan setan, antara yang baik dan yang jahat. Dan itu terjadi di surga, dan sekarang sudah terjadi di bumi, dan seluruh alam semesta menyaksikannya. Penglihatan yang keempat di kitab Wahyu adalah penglihatan mengenai pertentangan besar yang tercatat di dalam Wahyu pasal 12 sampai Wahyu pasal 14. Inilah pertentangan besar. Lucifer melakukan peperangan bersama pengikutnya di surga, dan peperangan itu terjadi ketika Lucifer menyerang Tuhan dengan 3 tuduhan palsunya. Apa itu? Ini dia. 3 tuduhan setan. Yang pertama, Allah itu jahat. Yang kedua, hukumnya tidak dapat dituruti. Hukum Allah terlalu berat. Perintah Allah tidak bisa dilakukan oleh makhluk hidup, manusia dan para malaikat. Yang ketiga, Allah tidak layak untuk memerintah dan disembah. Oleh karena kedua hal ini, kedua tuduhan yang sebelumnya, setan mengatakan Allah tidak layak untuk disembah karena dia jahat dan hukumnya tidak dapat dituruti. Dengan kata lain, peperangan di sorga adalah peperangan untuk merusak nama baik atau citra Allah. Contohnya ketika seorang presiden yang memerintah sebuah negara, nama baiknya dirusak, dituduh dia melakukan tindak kejahatan, tindak kekerasan, kriminalitas tingkat tinggi, otomatis rakyatnya tidak akan mengikuti dia lagi. Dan akhirnya dia akan diturunkan dari tahtanya. Selanjutnya, Wahyu 12 ayat 7-9 mengatakan bahwa maka timbullah peperangan di surga. Mikael adalah Yesus dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat setan. Wahyu 12 ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Peperangan itu sangat sengit dan Tuhan mengalahkan Lucifer dan para pengikutnya. Dan naga besar itu, si ular tua atau yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi peperangan ini bukan peperangan tembak-tembakan, enggak. Tapi peperangan di mana Tuhan dituduh dan tuduhan setan di surga dipatahkan. Akhirnya Lucifer yang tidak mau bertobat diusir ke bumi. Nah pertanyaannya, kenapa sih Tuhan gak langsung membinasakan setan? Kenapa dia harus dibuang ke bumi? Kenapa tidak langsung dibinasakan oleh Tuhan? Kenapa? Kita akan mencari tahu alasan Tuhan tidak membinasakan setan. Kita akan mencari alasan Tuhan kenapa dia tidak langsung membinasakan setan. Mari kita lihat. Pertama, tadi kita sudah lihat 3 tuduhan ini. 3 tuduhan ini, Allah itu jahat, hukumnya tidak dapat dituruti, dan dia tidak layak disembah. Nah, sebelum kita menjawab apa alasan Tuhan sehingga ia tidak langsung membinasakan setan, kita lihat di sini. Tadi Lucifer dibilang dia berperang dan akhirnya dia menyesatkan sepertiga malaikat di surga. Sepertiga malaikat di surga jatuh ke bumi karena mengikut Lucifer, dan akhirnya jika Allah langsung, ini lihat ya, jika Allah langsung membinasakan Lucifer, dia langsung bunuh Lucifer, maka tuduhan Lucifer terhadap Allah itu benar. Kalau misalnya Tuhan membinasakan Lucifer langsung dan seluruh malaikat di seluruh alam semesta akan melihat Allah itu kejam karena dia membunuh Lucifer, dan tuduhan setan itu benar. Allah akan dipandang sebagai oknum atau orang yang jahat dan semena-mena jika dia langsung membinasakan Lucifer. Nah, seperti kita ketahui bahwa sifat Allah adalah apa? Kasih dan adil. Dia mengasihi tetapi dia juga adil. Kita lihat di sini. Tuduhan setan itu sebenarnya salah semua. Semua tuduhan setan terhadap Tuhan itu dipatahkan melalui kehidupan dan kematian Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ingat ini. Tuduhan setan itu salah. Dan caranya adalah Tuhan mematahkan
atau membuktikan bahwa tuduhan setan salah dan Allah itu benar dengan cara Yesus hidup di dunia dan dia menebus manusia dan dia mati bagi manusia. Kita lihat di sini. Yang pertama, tuduhan setan adalah Allah itu jahat. Tuduhan pertama, Allah tidak jahat. Buktinya apa? Buktinya Yesus atau Allah rela mati untuk menebus manusia. Allah itu tidak jahat, namun dia mengasihi manusia. Yang kedua, tuduhan yang kedua adalah hukum tidak dapat dituruti. Itu salah. Kenapa? Karena Yesus sanggup menuruti seluruh hukum Allah melalui pertolongan Bapa. Yesus adalah 100% manusia, tapi dia sanggup melakukan 10 hukum Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menyertai dia, Tuhan menolong dia untuk mengikuti seluruh tuntutan Allah. Oleh karena itu, manusia sanggup menuruti hukum Allah jika manusia berserah dan menerima pertolongan dari Bapa di sorga. Yang ketiga, oleh karena ini semua salah, oleh karena Yesus telah mati dan hukumnya telah digenapi, maka dia layak untuk disembah. Apa maksudnya hukum digenapi? Hukumnya dituruti 100%, lengkap, genap oleh Yesus melalui pertolongan Bapa. Oleh karena itu Yesus sanggup memerintah dan layak memerintah seluruh alam semesta. Allah layak untuk disembah. Oleh karena itu, alasannya mengapa Lucifer tidak segera dimusnahkan. Allah menunggu agar dosa dan kesalahan Lucifer semakin jelas. Yang kedua, Allah harus menyatakan keadilan dan kasih-Nya dahulu di kayu salib untuk menyatakan kesalahan Lucifer. Ketiga, setelah itu barulah Lucifer dinyatakan salah dan Allah dinyatakan benar. Lucifer akan dibinasakan. Pada saat kapan? Pada saat kedatangan Yesus yang ketiga kali. Atau yang disebut dengan neraka. Lucifer akan dibakar di neraka pada kedatangan Yesus yang ketiga kali berdasarkan kitab Wahyu. Pasal 21-22. Dan dia dihukum setelah dia dinyatakan bersalah. Dan Tuhan menunggu saat yang tepat. Saat ketika dosa Lucifer semakin jelas. Dan ketika Yesus mati di kayu salib dan Lucifer dinyatakan bersalah. Dan Allah dinyatakan benar. Sekian materi kita pada pagi hari ini mengenai kenapa Tuhan tidak langsung membinasakan Lucifer dan bagaimana cara Yesus memenangkan pertempuran itu di bumi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya harap kita akan berada di sisi Tuhan ketika kita sementara di dalam pertentangan, peperangan antara yang baik dan jahat. Semoga kita ada di pihak yang baik, yaitu pihak Allah. Karena pihak Allah akan selalu menang dan pihak setan akan selalu kalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.